Oke, selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian internal menurut para ahli. Menurut Horngren, semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Menurut dasar rata, suatu proses kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan, direksi, entitas, manajemen, dan personal lainnya. Hal ini dibuat untuk memastikan kepastian terkait beberapa pencapaian meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada pengendalian internal akuntansi. Di sini yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi kendala data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Tujuan pengendalian internal akuntansi yang pertama itu ada keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi akuntansi. Selanjutnya ada pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu ada juga memastikan akurasi dan keandalan data. Yang ketiga itu kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang keempat melindungi informasi dan dokumen penting. Yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah jenis pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, kerugian, atau penyimpangan sebelum hal-hal tersebut terjadi. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem prosedur dan lingkungan yang meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah di dalam organisasi. Tujuan pengendalian preventif ini yang pertama itu untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua itu untuk mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kepatuhan, dan yang keempat untuk mendukung efisiensi operasional. Selanjutnya ada pengendalian detektif. Pengendalian ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Tujuan pengendalian ini yang pertama itu mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan, yang kedua itu memastikan kepatuhan, yang ketiga itu mendukung perbaikan proses, yang keempat itu meningkatkan akurasi laporan. Terus ada pengendalian koreksi. Pengendalian koreksi adalah jenis pengendalian internal yang dirancang untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, atau kelemahan yang telah terdeteksi melalui mekanisme pengendalian lain seperti pengendalian detektif. Tujuan pengendalian koreksi itu yang pertama adalah untuk memperbaiki kesalahan, yang kedua itu untuk mengatasi penyimpangan, yang ketiga itu untuk mencegah pengulangan masalah, yang terakhir ada meningkatkan efektivitas sistem. Selanjutnya ada e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce mengubah semua area fungsional bisnis serta tugas-tugas fundamental mulai dari periklanan hingga pembayaran tagihan. Selanjutnya ada contoh e-commerce. Contoh e-commerce itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Selanjutnya juga ada mekanisme pembayaran e-commerce. Yang pertama itu ada micropayment. Micropayment merupakan salah satu pembayaran elektronik dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain. Dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Yang kedua itu ada e-wallet.
E-wallet atau dompet elektronik adalah alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. Yang ketiga itu ada credit card atau smart card. Credit card atau kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail dengan sistem kredit. Yang keempat itu ada debit card atau kartu debit, adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank. Yang terakhir ada e-cash atau digital cash. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan untuk transaksi internet dengan cara elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu merupakan kombinasi dari teknologi, informasi, serta orang-orang yang pakai teknologi tersebut dengan tujuan buat ngebantu operasional dan lebih mengefisienkan selama waktu pengerjaan juga. Kalau misalnya diartikan secara luas, istilah dari sistem informasi ini sering dipakai buat nunjukin interaksi yang terjadi antara orang, proses algoritmik, dan juga data. Dari pengertian sistem informasi ini juga, istilah ini bisa dipakai buat nunjukin gak cuma dari penggunaan operasionalnya organisasinya aja, tapi bisa juga dipakai buat orang-orang yang ngelakuin interaksi dengan teknologi dalam mendukung proses berjalannya bisnis. Kalau menurut Robert, sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang bisa mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, operasi yang bersifat manajerial, serta kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangkan menurut Hussein dan Wibowo, sistem informasi ini merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan serta memiliki sistem fungsi untuk memproses, mengumpulkan, menyimpan, serta menyebarkan informasi dengan tujuan buat pendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi ini terdiri dari informasi yang membuat tantangan tentang manusia, tempat, serta komponen yang ada di dalam organisasi maupun lingkungan yang melingkupinya. Jadi apa sih tujuan dari kita ngelakuin sistem informasi ini? Pertama, buat ngumpulin data. Sistem informasi ini menjadi suatu tempat buat ngumpulin data yang udah dimasukin atau diinput oleh seorang pengguna dalam suatu intuisi atau organisasi. Inputan data ini bisa menjadi suatu sumber utama biar sistem informasi ini bisa berjalan dan berlangsung dengan baik. Yang kedua itu gunanya buat ngumpulin data. Setelah datanya diinput, kita perlu buat nyimpan datanya tersebut. Nah, sistem informasi ini bisa langsung auto meng-save atau auto mensimpan data kita, mulai dari data yang kecil sampai data yang besar, dan dari data yang akurat atau relevan sampai kurang yang relevan atau kurang akurat pun bisa tetap disimpan. Nah, yang ketiga itu fungsinya buat menghasilin luaran informasi. Setelah semua jenis data disimpan dalam periode tertentu, sistem informasi ini bisa berfungsi buat menganalisis data hingga menjadi luaran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penggunaan dari sistem informasi bisa aja memiliki beberapa formula yang tertentu buat dapat memproses pengelolaan data hingga nanti akan dihasilkan suatu informasi secara relevan untuk kebutuhan masing-masing. Apa sih Tokopedia itu? Tokopedia itu adalah salah satu perusahaan jual beli digital terbesar di Indonesia sekarang ini. Nah, dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia ini ngebantu setiap individu, toko kecil, dan brand buat ngebuka dan ngelola toko online-nya sendiri tanpa campur tangan orang lain, maupun dengan modal yang sangat kecil. Karena Tokopedia itu yang berbasis online ini nggak perlu kalian buat toko ataupun kalian ngerekrut banyak orang buat ngejaga tokonya. Jadi di Tokopedia ini kalian bisa mulai bisnis kalian tanpa modal yang besar dan tanpa butuh gedung yang proper gitu, karena kalian cuma perlu gudang dalam proses jual beli ini juga. Sejak diluncurkannya sampai sekarang, layanan Tokopedia ini bisa diakses semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, apa aja inovasi yang udah dikembangin Tokopedia dari mulai awal dia buka hingga sekarang? Pertama itu ada Tokopedia Play, ada Mitra Tokopedia, Tokopedia Parents, Tokopedia Now, Tokopedia Wedding, sampai Tokopedia Academy. Semuanya itu udah diluncurkan mulai dari Tokopedia buka di tahun 2015 sampai sekarang berkembang dan akan terus melangsungkan inovasi-inovasi baru di kedepannya. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya peran sistem informasi dalam era digital ini sangatlah penting. Dari dunia yang terus berkembang, mulai berubah cepat, itu sangat amat diperlukan buat pengadaptasian teknologi informasi yang baik
Karena kalau misalnya adaptasi teknologinya baik, dia akan punya keunggulan kompetitif yang besar juga. Sistem informasi ini bisa ngebantu perusahaan buat ngikutin perkembangan teknologi, ngoptimalin proses bisnis, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Dengan begitu, sistem informasi ini jadi kunci penting kalau misalnya kita ngelola informasi dan proses bisnis sebuah organisasi. Peran pengendalian internal dalam Tokopedia. Pertama, mereka menjamin keandalan atau menjaga data kita selama transaksi agar nggak bocor di marketplace. Kedua itu ngurangi resiko kesalahan dalam pencatatan transaksi seller dan buyer. Dan yang terakhir, yang ketiga itu buat melindungi informasi keuangan pelanggan lewat pengamanan sistem yang udah berbasis standar pemerintahan. Sekarang saya akan membahas mengenai pengendalian internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sistem informasi akuntansi melalui berbagai cara. Yang pertama, ada keamanan data dan juga sistem. Jadi di keamanan data dan juga sistem ini, hanya orang-orang yang berwenang saja yang boleh mengakses data-data penting. Jadi informasi itu tidak akan bocor ataupun disalahgunakan. Lalu yang kedua, ada validasi transaksi. Di validasi transaksi ini, kita tuh memastikan tidak ada kesalahan seperti mencatat transaksi 2 kali atau salah hitung. Lalu yang ketiga, ada monitoring berkelanjutan. Di monitoring berkelanjutan ini, kita akan melakukan rutin cek sistem untuk menemukan masalah lebih awal sebelum menjadi lebih besar. Lalu yang keempat, ada peningkatan keandalan. Jadi melalui kebijakan otorisasi dan juga rekonsiliasi, dengan aturan seperti persetujuan transaksi dan cek ulang data, kita akan membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat, mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada peran utama pengendalian internal. Jadi terdapat 6 peran utama dalam pengendalian internal. Yang pertama, ada mencegah dan juga mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan. Pada bagian ini, pengendalian internal memastikan tidak ada kesalahan ataupun kecurangan dalam data keuangan. Misalnya, transaksi harus mendapat persetujuan dan data dicek ulang secara berkala. Lalu yang kedua, ada melindungi aset perusahaan. Jadi aset perusahaan seperti uang dan juga data, itu tuh dilindungi agar tidak hilang ataupun dicuri. Contohnya, penggunaan kata sandi dan juga akses terbatas untuk menjaga keamanan. Lalu yang ketiga, ada memastikan kepatuhan. Pada bagian ini, sistem memastikan semua proses itu tuh sesuai dengan aturan seperti standar akuntansi ataupun perpajakan atau yang kita sebut sebagai SAK. Audit rutin pun dilakukan untuk menjaga kepatuhan tersebut. Lalu yang keempat, ada meningkatkan efisiensi proses. Pada bagian ini, dengan prosedur standar dan juga otomatisasi dalam sistem informasi akuntansi, pengendalian internal itu mendukung efisiensi proses pencatatan, pengelolaan, dan juga pelaporan data. Lalu yang kelima, ada menyediakan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan. Pada bagian ini, data keuangan yang akurat membantu pengambilan keputusan yang tepat. Semua laporan diverifikasi sebelum digunakan. Lalu yang keenam, ada mengurangi resiko teknologi informasi. Jadi, sistem dilindungi dari resiko seperti serangan cyber atau kehilangan data. Contohnya, backup rutin dilakukan dan juga penggunaan firewall untuk keamanan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai contoh mekanisme pengendalian internal. Jadi, terdapat 3 contoh mekanisme dalam pengendalian internal. Yang pertama, ada yang namanya segregation of duties atau pemisahan tugas. Jadi, pada bagian ini, memastikan bahwa satu orang itu tidak boleh menangani semua proses, agar resiko kecurangannya menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua, ada yang namanya access control atau kontrol akses. Jadi, pada bagian ini tuh lebih ke hanya orang tertentu saja yang bisa melihat atau mengubah data-data tertentu. Lalu yang ketiga, ada audit trail atau jejak audit. Jadi semua aktivitas di sistem itu tercatat. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu tuh bisa dilacak siapa yang melakukannya. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai relevansi pengendalian internal dengan Tokopedia. Jadi seperti yang kita tahu, Tokopedia sebagai platform yang besar, itu kan memproses banyak transaksi setiap harinya ya. Jadi, pengendalian internal itu kan pasti sangat penting bagi Tokopedia. Nah, berikut itu ada beberapa poin-poin pengendalian internal yang memainkan beberapa peran utama dalam Tokopedia. Yang pertama, ada menjamin keandalan data transaksi di marketplace. Jadi, pembayaran internal itu tuh membantu Tokopedia memastikan semua data transaksi seperti belanja, pembayaran, dan juga pengiriman tercatat dengan benar. Jadi, baik penjual maupun pembeli bisa yakin bahwa data mereka aman dan juga sesuai. Lalu yang kedua, ada mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan transaksi seller dan juga buyer. Jadi dengan sistem pengendalian yang baik, kesalahan seperti salah hitung, pembayaran ganda, dan juga barang tidak tercatat bisa diminimalkan. Hal ini membantu pengalaman transaksi yang lebih lancar bagi semua pengguna Tokopedia. Lalu yang ketiga, ada melindungi informasi keuangan pelanggan melalui pengamanan sistem. Informasi penting seperti nomor kartu kredit
atau data pembayaran itu tuh dilindungi agar tidak disalahgunakan. Tokopedia menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan juga kontrol akses untuk menjaga data ini tetap aman. Jadi pengendalian internal ini penting banget buat Tokopedia untuk meningkatkan kepercayaan pengguna secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Francisca dari mahasiswa TSM. Di sini saya bersama dengan kakak Michael. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kak, izin bertanya ya? Ya, boleh. Yang pertama nih, bagaimana sih pengaruh pengendalian internal terhadap efisiensi sistem informasi akuntansi di Tokopedia? Pengaruh pengendalian internal terhadap efisiensi itu ya, pengendalian internal itu memastikan proses itu berjalan secara efektif ya, efektif, akurat, dan terintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya. Jadi lebih efektif. Beralih ke selanjutnya ya. Yang nomor 2 itu ada apa saja sih faktor-faktor pengendalian internal yang berperan dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi di Tokopedia tersebut? Faktor-faktor yang penting itu seperti faktor-faktor pemisahan tugas, faktor-faktor pengawasan, dan kebijakan keamanan, dan audit sistem secara berkala gitu. Selanjutnya itu, sejauh mana sih pengendalian internal dapat mendukung akurasi, keamanan, dan integritas data dalam sistem informasi akuntansi di Tokopedia? Dukungan terhadap akurasi data itu menjamin kalau datanya itu punya keandalan dan bisa dikontrol dan diakses dan bisa divalidasi secara berkala gitu. Pertanyaan yang nomor 4, apa sih tantangan yang dihadapi Tokopedia dalam implementasi pengendalian internal untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi? Sebenarnya banyak ya kalau memang dinamakan kendala dan masalah, dan salah satunya yang menjadi masalah dalam implementasi itu ya kompleksivitas sistemnya, yang sistem yang diakses banyak orang dan banyak masyarakat juga punya banyak kesulitan ya, rumit. Yang kedua pasti cost atau biayanya pasti bakal lebih mahal ya, dan untuk konsumennya ya untuk adaptasinya lagi gitu, jadi emang harus diadaptasiin lagi. Nah itu jadi salah satu faktor penghambat dan ya susahnya di situ. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih evaluasi dan pengawasan pengendalian internal dalam mendukung keberhasilan sistem informasi akuntansi di Tokopedia? Untuk evaluasi dan pengawasannya itu adanya agenda untuk audit rutin, adanya pemantauan berkelanjutan terkait maintenance, dan untuk meningkatkan keberhasilan sistem akuntansi itu sendiri. Oke, baik. Sekian Kak, terima kasih ya. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu penutup. Bagian pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah kali ini, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi, terutama di e-commerce, yaitu seperti Tokopedia. Pengendalian internal yang efektif tidak hanya meningkatkan keandalan data dan keamanan informasi, tetapi juga memastikan bahwa operasional melalui otomisasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu platform, contohnya adalah Tokopedia, yang terbesar di Indonesia, telah memanfaatkan pengendalian internal untuk mengelola risiko operasional dan meningkatkan keakuratan laporan keuangan, serta itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang handal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian saran. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi ini, maka Tokopedia perlu terus melakukan evaluasi dan pembaruan sistem pengendalian internal secara berkala dan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, pelatihan bagi karyawan ini juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi, serta penguatan keamanan data dengan menggunakan teknologi baru seperti enkripsi dan autentifikasi multifaktor. Menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko serangan cyber. Di sisi lain, integrasi sistem informasi akuntansi dengan analitik data juga sangat diperlukan agar meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen.
Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, maka diharapkan Tokopedia dapat semakin meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai peran pengendalian internal dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi di Tokopedia. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.